Tata bahasa kali ini adalah hago, artinya dan atau dengan. Penjelasannya seperti yang tertulis di bawah. Hago digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata benda secara setara. Fungsi yang ini hago diartikan dan. Sedangkan juga mempunyai arti melakukan suatu pekerjaan bersama orang lain. Untuk fungsi ini, hago bisa diartikan dengan. Biasa digunakan untuk bahasa lisan. Ekspresi lain yang mirip adalah wa dan gua. Berarti hago itu juga mirip dengan wa dan gua, arti dan fungsinya. Contohnya seperti yang tertulis di bawah, Cigem Wohiyo. Cigem sekarang, Wohiyo melakukan apa? Acimel mokoyo. Acimel itu pagi, mokoyo makan. Makan pagi. Panghaku kwairel mokoyo. Panghaku, pang itu artinya roti. Hago di sini diartikan dan, karena menggabungkan antara pang dan kwail, kata benda secara setara. Kwairel buah, mokoyo makan. Makan roti dan buah. Contoh yang kedua adalah Cigem honja sarayo. Cigem sekarang, honja sendiri, sarayo tinggal. Sekarang tinggal sendiri. Jawabannya anio, tidak. Bumonim hago. Bumonim hago kaci sarayo. Bumonim artinya adalah orang tua. Hago di sini berarti dengan. Karena fungsi hago di sini adalah melakukan sesuatu yang dikerjakan, yaitu tinggal bersama dengan orang lain. Orang lain itu maksudnya selain diri kita sendiri, entah itu orang lain itu teman, keluarga, orang tua, itu termasuk orang lain dalam kaidah tata bahasa ini. Sarayo, kaci sarayo adalah tinggal bersama. Tidak, jawabannya tinggal bersama dengan orang tua. Mari kita membandingkan antara hago dan gerigo. Sekilas, gerigo dan hago itu dua kata yang mirip, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Penjelasannya seperti yang sudah tertulis di bawah. Gerigo digunakan untuk menghubungkan kalimat depan dengan kalimat belakang secara berurutan. Sedangkan hago itu digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda dengan setara. Perbedaannya, gerigo itu digunakan untuk menghubungkan kalimat depan dan kalimat belakang secara berurutan. Sedangkan hago digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda. Lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang sudah ada di bawah untuk penggunaan gerigo dan hago. Contoh yang pertama adalah Jonen yo 동생 하고 남동생이 있어요. Jonen saya, yo 동생 하고 남동생이 있어요. Ada adik perempuan dan adik laki-laki. Fungsi hago untuk contoh kali ini adalah untuk menghubungkan dua kata benda, yaitu adik laki-laki dan adik perempuan. Karena menghubungkan dua kata benda, maka hago mempunyai arti dan. Contoh yang kedua adalah 저는 여동생이 있어요. 저는 saya, 여동생이 있어요, ada adik perempuan. 그리고 남동생이 있어요. 그리고 dan 남동생이 있어요, ada adik laki-laki. Fungsi gerigo di sini adalah untuk menghubungkan dua kalimat, yaitu kalimat pertama 저는 여동생이 있어요 dan kalimat kedua 남동생이 있어요.
Sebenarnya kategori go di sini artinya adalah dan. Namun dalam bahasa Indonesia dan itu tidak bisa untuk mengawali kalimat. Maka bisa diartikan kemudian atau lalu. Jadi contoh ini artinya saya ada adik perempuan, kemudian atau lalu juga ada adik laki-laki. Poin yang bisa diambil untuk penjelasan ini adalah gerigo itu untuk menghubungkan kalimat, sedangkan hago itu untuk menghubungkan kata. Tata bahasa yang kedua untuk bab 9 yaitu E. E itu artinya bisa di atau juga bisa pada. Mari kita baca penjelasannya. E menunjukkan tempat keberadaan. E itu untuk menunjukkan tempat keberadaan atau keberadaan barang atau orang. E ditempelkan di belakang kata benda yang berhubungan dengan tempat. Partikel ini juga menunjukkan arah pergerakan ketika digunakan dengan kata kerja, yaitu gada dan oda. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama adalah Rihansinen ji금 사무실에 있어요. Rihansinen Rihan, ji금 sekarang, 사무실에 di kantor, 있어요 ada. Rihan sekarang ada di kantor. Partikel E yang melekat pada kata samusil itu berfungsi untuk menunjukkan tempat keberadaan orang, yaitu Rihan. Untuk itu, E di sini diartikan di, samosile artinya di kantor. Contoh selanjutnya adalah ceki 책상 위에 있어요. Ceki buku, 책상 위에 있어요 ada di atas meja. 책상 itu meja, 위에 itu di atas, 있어요 ada. Untuk contoh ini, E itu berfungsi untuk menunjukkan keberadaan barang, yaitu cek buku. Untuk itu, E dalam contoh ini bisa diartikan juga di. Contoh yang terakhir adalah 저는 내일 시장에 가요. 저는 saya, 내일 besok, 시장에 가요 pergi ke pasar. Penggunaan partikel E yang digunakan bersama-sama maksud saya dengan gada kalau dalam kalimat menjadi gayo atau oda dalam kalimat berubah menjadi wayo, maka E menunjukkan atau E itu berfungsi untuk menunjukkan arah pergerakan dan E itu diartikan ke. Jadi kalau 시장에 가요 artinya pergi ke pasar. Masih dalam penjelasan partikel E, kita masuk ke 비교해 봅시다. 비교해 itu artinya membandingkan, 봅시다 itu mari kita membandingkan. Penjelasannya adalah partikel E ditempelkan pada kata benda yang menunjukkan waktu. Selain itu, bisa juga mempunyai arti kala atau waktu yang terjadi dalam suatu keadaan atau kondisi. Sebenarnya penjelasan ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu bab 8 yang membahas partikel E juga. Namun tidak ada salahnya kita bahas lagi untuk mengingatkan. Contohnya di situ adalah Nail Hansie Mannayo. Nail besok, Hansie pada jam 1, Mannayo bertemu. Besok bertemu pada jam 1. Partikel E yang melekat pada kata Hansi itu adalah menunjukkan waktu yang mempunyai arti pada. Berarti Hansie itu artinya pada jam 1.
Contoh yang kedua adalah jonen ajime undong hyo. Jonen saya ajime pada pagi hari, undong hyo berolahraga atau olahraga. Yang melekat pada kata ajime itu juga berarti menunjukkan waktu terjadinya suatu kegiatan, yaitu olahraga. Yang mempunyai arti pada. Sedangkan untuk contoh yang terakhir adalah jumale jinkuhaku kachi siktange gayo. Jumale pada akhir pekan, jinkuhaku kachi bersama dengan teman, siktange gayo pergi ke kantin atau pergi ke rumah makan. Yang melekat pada kata jumale itu adalah menunjukkan waktu, yaitu jumal akhir pekan. Sedangkan yang melekat pada kata siktang yang digunakan bersama-sama dengan gayo maka mempunyai fungsi untuk menunjukkan arah pergerakan yang artinya ke, berarti siktange gayo artinya pergi ke kantin atau rumah makan. Karena siktang itu bisa berarti kantin atau rumah makan.